Hi guys, welcome to another episode from Belajar 100. Today we are going to talk about 8 common English job interview questions and how to answer them well. Once again, today we are going to talk about 8 common English job interview questions and how to answer them well. And looking for a job can be stressful. However, what is more nerve-wracking is having a job interview in English, right? Jadi mungkin mencari pekerjaan itu stres, tetapi apa yang menjadi stres itu pastinya memiliki atau akan menghadapi sebuah interview untuk mendapatkan pekerjaan dalam bahasa Inggris. And maybe you'll get panic, but this video will help you improve your English skills and help you get your dream job. What you need to do is you watch this video over and over again until you get the best out of it. Jadi yang Anda lakukan adalah nonton video ini terus-menerus karena video ini akan membantu Anda meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dan juga memperlancar job interview Anda sehingga you do well in your job interview dan bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda impikan, alright? Dan pokoknya yang penting nonton video ini terus-menerus dan praktikkan bahasa Inggris Anda supaya Anda bisa lolos dalam job interview Anda. Oh ya, video ini sebenarnya dibuat karena ada seseorang bukan dari komunitas kami yang minta saya untuk membuatkan sebuah video tentang job interview. Jadi ini aku akan ajarkan kalian langsung di video ini. Terutama ini adalah 8 pertanyaan yang paling ditanyakan dalam setiap job interview, alright? Jadi ini akan membantu Anda untuk mengantisipasi setiap pertanyaan yang ada dan juga bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang pastinya ini harus diingat ya bahwa jika Anda mau lolos dalam job interview, Anda harus paling tidak udah lancar ngomong bahasa Inggris secara dasar sehingga Anda bisa nyambung dengan orang yang interview Anda. Dan ini juga yang harus diingat bahwa mereka itu biasa punya ekspektasi yang tinggi. Jadi tentunya Anda juga harus mempersiapkan diri. Selain menguatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, kepercayaan diri Anda, dan juga harus nonton video ini supaya Anda bisa mengantisipasi setiap pertanyaan yang ditanyakan dan juga bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Anyway, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembicaraan kita hari ini. Yaitu pertama, ini adalah 8, yaitu cara bacanya adalah 8. Ini seperti biasa common atau common. Ini juga English. Ini adalah job. Ini adalah interview atau interview. Nah, orang Amerika biasanya T-nya nggak dibunyikan, jadi bunyinya adalah interview. Sedangkan kalau orang Inggris dan aksen internasional, mereka biasanya lafalkan T-nya jadi interview. Makanya kita di Indonesia, karena mungkin dulu kita dijajah oleh juga orang Inggris, maka kita juga terbiasa dengan interview, bukan interview. Dan ini adalah questions and how to answer them well, ya, itu cara Anda melafalkannya. Dan ini sekali lagi seperti yang aku udah pernah ajarkannya, W-nya tidak berbunyi ya. Jadi answer, once again answer, W-nya tidak boleh berbunyi, alright? Dan kita langsung saja masuk pada yang paling pertama, pertanyaan paling pertama yaitu tell me about yourself. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan tetapi suruhannya. Sebenarnya adalah kalimat perintah. Tell me, cara melafalkannya adalah ini tell, ini me, ini about, ini yourself. Jadi pastinya tell me about yourself, alright? Tell me about yourself. Artinya bahwa ceritakan aku siapakah Anda gitu, atau ceritakan aku diri Anda. Beritahu saya diri Anda gitu. Itu sebenarnya arti dari kalimat ini. Dan di sini aku tulis bahwa after greeting, shaking hands, and also introducing yourself, the next thing that interviewers are probably going to ask you to do is to talk about yourself. Nah, apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa biasanya kalau sesudah kita bersalam-salaman, kemudian kita berjabatan tangan dan juga kita memperkenalkan diri Anda, maka hal yang berikut yang pasti ditanyakan oleh si interviewers atau si pewawancara adalah meminta Anda untuk berbicara tentang diri Anda sendiri. Makanya dia mengatakan tell me about yourself, alright? Dia meminta Anda untuk bercerita tentang diri Anda sendiri, alright? Nah, they want to know about you and your career growth
And they also want to know about you related to the job you're applying for. Nah, apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa ini sebenarnya adalah alasan mengapa mereka meminta Anda untuk bercerita tentang diri Anda sendiri atau berbicara tentang diri Anda sendiri. Inilah alasan Anda ditanya, tell me about yourself. Jadi mereka ingin Anda bercerita tentang diri Anda sendiri supaya mereka bisa tahu lebih tentang diri Anda dan juga tentang perjalanan karir Anda atau pertumbuhan karir Anda selama ini sebelum join perusahaan yang sedang Anda lamar, ya. Mereka ingin tahu lebih seberapa relevan Anda terhadap pekerjaan yang sedang Anda lamar. Jadi dengan sendirinya Anda harus perlu strategi untuk menjawab pertanyaan yang satu ini. Jangan bercerita tentang sesuatu yang tidak relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ini perlu diingat. Ini memang tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris yang saya ajarkan, tetapi ini adalah tips karena saya juga banyak menginterview orang, jadi itu juga yang saya lakukan. Saya tidak terlalu tahu tentang banyak hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dia lamar. Yang perlu, karena memang kebanyakan orang, terutama apalagi orang-orang yang di perusahaan besar ya, mereka tidak punya waktu yang banyak untuk hanya ngomong tentang hal yang tidak penting. Mereka ingin tahu hal-hal yang penting saja yang perlu mereka dengar, sehingga mereka bisa nilai Anda. Jadi yang Anda harus lakukan adalah bercerita tentang pengalaman karir Anda dan seberapa relevannya Anda terhadap pekerjaan yang Anda lamar. Jangan bercerita tentang hal-hal yang tidak relevan. Itu akan mengurangi poin Anda atau kesempatan Anda untuk diterima, ya. Jadi itu yang harus diingat. Mereka ingin tahu tentang diri Anda dan pengalaman Anda, pengalaman karir Anda, dan yang berikut tentang seberapa relevan Anda terhadap pekerjaan yang mereka tawarkan atau yang sedang Anda lamar. For example, ini adalah sebuah contoh yang aku tulis yang menceritakan tentang seseorang yang melamar untuk bekerja di sebuah restoran, dan Anda bisa contohi, yang penting Anda pahami ya, bahwa I've been working as a junior chef at a small Italian restaurant for 2 years. Jadi dia udah bekerja di sebuah perusahaan Itali kecil, bukan sebuah perusahaan tapi sebuah restoran kecil, restoran Italia ya, selama 2 tahun. Jadi tentunya di sini dia menceritakan tentang pengalaman kerja atau karirnya ya, sebagai a junior chef. And my duties included assisting the head chef and preparing salads. Jadi pekerjaannya atau tugasnya ada termasuk dia membantu kepala chefnya dan mempersiapkan salad ya. I have always been interested in food and cooking, which was why I chose to follow this career path. I studied at Maryland College where I gained my first level cooking diploma. Nah, apa arti dari ini? Sebenarnya dia menceritakan tentang semua pengalamannya dulu ya. Mulai dari dia bekerja sebagai junior chef di sebuah restoran Italia kecil selama 2 tahun, dan tugasnya termasuk membantu kepala chefnya dan juga mempersiapkan salad ya. Tentu kalian tahu jenis makanan yang ini. Dan di sini juga dia mengatakan bahwa dia selalu tertarik dengan makanan dan juga masak-memasak, yang mana itu yang menjadi alasan dia memilih karir yang satu ini, yaitu sebagai seorang chef. Jadi tentunya ini sangat relevan ya. Dan dia belajar di Maryland College atau college, yang mana dia mendapatkan diploma pertamanya dalam memasak ya. Jadi ini tentunya kalau dia melamar pekerjaan sebagai seorang chef di sebuah restoran sangat-sangat relevan, dan juga dia bercerita panjang tentang perjalanan karirnya. Jadi ini adalah sebuah contoh yang bagus. Jadi dia tidak hanya bercerita tentang dirinya, dia bercerita juga tentang karirnya dan juga seberapa relevannya dia terhadap pekerjaan yang sedang dia lamar. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat bagus. Jadi ini yang perlu Anda ingat. Jika Anda mau melamar sebuah pekerjaan, selalu ingat bercerita tentang diri Anda. Jangan bertele-tele aja tentang diri Anda. Langsung saja masuk ke perjalanan karir Anda. Kemudian langsung saja masuk ke seberapa relevan Anda terhadap pekerjaan yang sedang Anda lamar atau yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Itu yang perlu diingat untuk poin yang pertama ini. Alright?
Next, ini adalah pertanyaan berikut yang kemungkinan besar ditanyakan dalam interview Anda kalau misalkan berjalan atau berlangsung dalam bahasa Inggris, yaitu mereka pasti bertanya tentang kemampuan Anda atau kelebihan Anda ya. What are your strengths? Once again, cara melafalkan ini adalah what are your strengths. Alright, once again, what are your strengths? Artinya apa saja kelebihan Anda atau apa saja kemampuan Anda ya. Dan di sini aku tulis bahwa when your interviewer asks you this question, they want to know all your positive qualities. These positive qualities need to relate to what they want and are looking for. Nah, apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa ketika pewawancara Anda menanyakan Anda pertanyaan yang ini, pertanyaan yang ini, yaitu what are your strengths, yang mereka ingin tahu adalah mereka ingin tahu semua kualitas positif Anda. Karakter Anda yang positif, kebiasaan Anda yang positif, itu yang harus Anda ceritakan ya. Jangan menceritakan hal lain, ceritakan itu saja. Kualitas tersebut, kualitas yang positif tersebut harus, harus berhubungan atau harus relevan dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka sedang cari ya. Jangan menceritakan sesuatu yang tidak sedang mereka cari. Jadi misalkan kalau Anda menceritakan sesuatu yang tidak mereka cari, buat apa mereka merekrut Anda atau buat apa mereka hire Anda? Jadi Anda harus menceritakan, Jadi Anda harus menceritakan sesuatu yang relevan dengan apa yang sedang mereka cari. Jangan sekali bercerita tentang sesuatu yang tidak relevan atau tidak sedang mereka cari atau tidak mereka inginkan. Alright? Itu harus Anda pahami karena sering banyak orang yang salah. Nah, ini di sini aku tulis bahwa treat this question as a chance to advertise yourself. Apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa gunakan kesempatan ini untuk mempromosikan diri Anda. Jadi Anda itu sebenarnya adalah produknya ya. Jadi ketika dia bertanya what are your strengths, atau mungkin dia bertanya hal-hal lain seperti nanti aku bagikan di bawah ini, gunakan kesempatan itu untuk mempromosikan diri Anda ya. Ini adalah kesempatannya supaya Anda mempromosikan diri Anda sehingga Anda lebih dipilih ketimbang orang lain. Alright? Jadi gunakan semua kualitas positif Anda yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut untuk mempromosikan diri Anda. Alright? For example, you could answer with any of the following. Artinya bahwa Anda bisa, ini sebagai contoh ya, Anda bisa menjawab dengan beberapa hal di bawah ini yang aku udah tulis. Bahwa contohnya, jika Anda orangnya tepat waktu, Anda bisa katakan ini, to be punctual. Cara melafalkan ini adalah punctual. Alright? Artinya to be on time ya. Jadi orangnya tepat waktu. Jadi Anda bisa katakan, contoh di sini aku udah buatin, I'm a punctual person. Alright? Artinya aku adalah orang yang tepat waktu. I always arrive early and complete my work on time. My previous job had a lot of deadlines and I made sure that I was organized and adhered to all my jobs. Artinya bahwa ini dia menceritakan bahwa dia itu orangnya yang tepat waktu ya. Dia selalu tiba di tempat kerja atau di kantor lebih awal ya, lebih pagi, dan menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu. Dan di pekerjaan saya sebelumnya, ini dengan catatan bahwa dia udah punya pekerjaan sebelumnya, memiliki banyak sekali deadlines atau tenggang waktu ya. Contoh kayak hari ini adalah waktu pengumpulan tugas. Nah, itulah yang dinamakan dengan deadline atau ya tenggang waktu atau waktu pengumpulan tugas ya. Dan saya selalu pastikan bahwa saya terorganisir dan menghargai setiap pekerjaan yang diberikan. Adhere to sama juga dengan respected ya, artinya menghargai pekerjaan yang diberikan. Jadi ini dia menceritakan tentang dirinya yang adalah selalu on time atau selalu tepat waktu, entah pergi ke kantor atau menyelesaikan pekerjaannya atau setiap deadline yang diberikan dia selalu tepati ya. Jadi jika Anda adalah orang yang on time atau orang yang tepat waktu, Anda bisa katakan hal di atas. Next,
to be a team player. Once again, to be a team player. Artinya bahwa Anda masih bisa diajak untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, ya. Jadi Anda bukan orang yang kepala batu, Anda bukan orang yang suka membangkang, atau Anda bukan orang yang sombong yang tidak bisa diajak kerjasama. Anda adalah orang yang masih bisa diajak kerjasama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan sukses, alright? Jadi jika Anda bukan orang yang kepala batu dan Anda bukan orang yang arogan, maka Anda boleh mengatakan bahwa Anda adalah seorang a team player, alright? Once again, you are a team player. Jadi Anda bisa katakan di bawah ini, I consider myself to be a team player. I like to work with other people, and I find that it's much easier to achieve something when everyone works together and communicates well. Nah, apa maksud dari pernyataan ini? Bahwa aku memikirkan diri saya sebagai seorang yang bisa bekerja sama, ya, sebagai seorang team player. Aku suka bekerja dengan orang lain, dan juga aku temukan bahwa akan lebih gampang untuk mencapai sesuatu kalau setiap orang bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Nah, jika Anda adalah seorang team player, Anda akan memiliki kualitas yang ini, bahwa Anda masih bisa diajak bekerja sama dan akan berjuang bersama untuk mencapai sesuatu dengan lebih cepat dan lebih gampang, ya. Jadi itulah yang dinamakan dengan a team player. Once again, to be a team player. Sedangkan yang sebelumnya itu to be punctual, itu artinya Anda orangnya tepat waktu, ya. Dan itu adalah beberapa qualities yang bisa Anda katakan kalau memang cocok dengan kepribadian Anda, ya. Next, to be ambitious. Once again, to be ambitious. Apa arti dari frase yang ini? Ini artinya memiliki ambisi atau orangnya berambisi. Yang paling penting adalah ambisi itu bagus. Yang paling penting Anda tidak berambisi sampai menakutkan orang yang mewawancarai Anda. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa aku memiliki ambisi untuk menggantikan Anda. Itu nggak bagus. Atau aku memiliki ambisi untuk menggantikan CEO sekarang. Itu nggak bagus, ya. Karena itu kelihatannya orang Anda akan kelihatan arogan seperti itu. Jadi Anda kalau memang memiliki ambisi untuk bisa berkembang, Anda bisa katakan di dalam wawancara Anda dengan mengatakan, I'm ambitious. I have always set myself goals, and it motivates me to work hard. I have achieved my goals so far with my training, education, and work experience, and now I'm looking for ways to improve myself and grow. Nah, apa arti ini? Ini dia mau mengatakan bahwa saya seorang yang berambisi, atau saya berambisi, dan saya selalu menciptakan goals, ya, atau selalu membuat goals, dan hal tersebut memotivasi saya untuk bekerja dengan keras. Jadi kegiatan membuat goals itu membuat dia termotivasi untuk bekerja dengan keras. Dan saya telah menciptakan goals tersebut, atau mencapai goal tersebut, bukan menciptakan tapi mencapai goals tersebut selama ini dengan latihan saya atau training saya, pendidikan saya, education saya, dan juga pengalaman pekerjaan saya. Dan sekarang saya sedang mencari cara untuk meningkatkan diri saya dan tumbuh, ya. Jadi ini tentunya dia menceritakan tentang salah satu qualities-nya, yaitu berambisi, ya. Jadi jika Anda memiliki ambisi yang tinggi, itu bagus. Yang paling penting adalah coba arahkan ambisi tersebut sehingga tidak membuat orang lain tersinggung atau merasa bahwa Anda arogan dan akhirnya tidak diterima. Next, Anda juga bisa memiliki kualitas yang lain seperti ini. To take initiative. Once again, to take initiative. Artinya bahwa to do something without having to be told to do it. Artinya kalau Anda memiliki inisiatif, berarti Anda melakukan sesuatu tanpa instruksi dari atasan Anda. Jadi itu namanya to take initiative. Once again, to take initiative. Alright, once again, itu cara Anda melafalkannya. To take initiative. Jadi itu adalah salah satu qualities yang Anda bisa pakai kalau memang Anda memiliki karakter tersebut. Next, to be proactive. Once again, to be proactive. Artinya, to do things and make them happen. Dan ini arti yang panjangnya bahwa taking action to make change yourself rather than reacting to things that happen. Apa arti dari pernyataan ini? Bahwa, nah ini adalah definisi panjang dari to be proactive itu sendiri, bahwa
Andalah yang menjadi pelaku dari sebuah perubahan, bukan seorang yang hanya bereaksi terhadap perubahan, ya. Jadi Anda pencipta perubahan di dalam perusahaan atau di dalam kemasyarakatan atau di mana saja, ya. Jadi jika Anda memiliki kualitas tersebut, itu adalah sesuatu yang bagus. Dia hampir mirip dengan yang ini, ya. Memiliki inisiatif. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang tidak beres, dialah yang melakukan perubahan atau dialah yang membuat supaya menjadi lebih bagus. Dia tidak hanya menunggu, ya. To be proaktif itu artinya dia tidak hanya menunggu instruksi baru dia melakukan, tetapi dia memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan di dalam sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang perlu perubahan. Alright, next, Anda juga bisa mengatakan to keep your cool. Alright, apa arti dari to keep your cool itu? Ini artinya to stay calm in all kinds of situations. Artinya mungkin lebih ke tidak panik, ya. Anda tidak panik kalau misalkan terjadi perubahan di dalam perusahaan yang signifikan. Jadi Anda tidak gelisah, Anda tidak panik. Anda masih kayak menjalankan sesuatu dengan ritme yang ada, ya. Jadi Anda tidak panik bahkan melarikan diri. Anda tetap santai. Jadi kayak gitu. Tapi Anda juga tidak malas. Nah, jadi Anda tetap santai, tidak panik dan tetap menjalankan atau mudah juga beradaptasi, ya. Ini yang aku baru tiba-tiba kayak muncul di kepalaku. Kadang karena terjadi perubahan, ada orang yang panik, tidak beradaptasi, terakhir dia menghilang. Tapi kalau Anda bisa calm, artinya santai ketika terjadi perubahan, Anda tidak panik, itulah salah satu kualitas yang perlu Anda miliki juga, to keep your cool. Jadi Anda tidak mudah frustasi, panik, atau gelisah, atau bahkan marah-marah kalau terjadi perubahan atau kalau terjadi sesuatu yang butuh adaptasi di dalam perusahaan. Oke? Mari kita langsung saja masuk pada yang berikutnya, yaitu focused. Apa arti dari kata focused ini? Ini adalah sebuah adjektif, ya. Jadi Anda pakai, tentunya kalau Anda mengikuti job interview dalam bahasa Inggris, Anda harus sudah tahu hal-hal simple seperti itu. Jadi Anda bisa katakan I'm focused or I'm a focused person. Jadi kan Anda bisa katakan kayak gitu. Dan arti dari kata focused itu adalah to concentrate well, ya, atau to concentrate well. Artinya memiliki konsentrasi dengan bagus. Next, Anda juga bisa katakan problem solver or problem solver. Nah, apa arti dari kata problem solver atau problem solver ini? Ini artinya being able to find answers to problems easily. Artinya Anda itu kalau Anda adalah seorang problem solver, itu Anda bisa temukan jawaban dengan lebih cepat. Jadi misalkan Anda diskusi di dalam perusahaan Anda bisa memberikan jawaban atau Anda bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan cepat karena Anda orangnya pintar. Itu namanya Anda adalah a problem solver atau a problem solver. Itu kalau Anda adalah a problem solver, Anda pasti dibutuhkan di dalam perusahaan mana saja. Next, negotiate. Once again, negotiate. Itu artinya bahwa Anda bisa bernegosiasi, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya aku katakan bahwa to be able to get a better deal that is favorable to you. Jadi intinya bahwa Anda bisa bernegosiasi untuk bisa mendapatkan deal yang lebih bagus, yang lebih kayak Anda bisa lebih mendapatkan dari situ, ya. Jadi kalau Anda bisa negotiate, itu berarti Anda bisa mendapatkan deal-deal yang bagus dan bisa menang banyak dari situ. Jadi itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan di dalam perusahaan. Next, confident or confident. Ini artinya Anda percaya diri, ya. You're not shy, alright? Jadi Anda tidak malu. Shy itu artinya malu. Kalau not shy itu berarti tidak malu. Dengan sendirinya Anda confident atau Anda confident. Itu adalah salah satu qualities yang harus Anda punya supaya Anda bisa diterima dalam pekerjaan. Next, team building skills. Once again, team building skills. You're able to take the lead and be the leader of the group. Artinya bahwa jika Anda memiliki skill yang satu ini, berarti Anda bisa menjadi pemimpin dalam sebuah grup, ya. Jadi misalkan dalam sebuah departemen, Anda bisa diangkat menjadi pemimpinnya. Jadi karena Anda adalah seorang pemimpinnya, jadi Anda memiliki kualitas sebagai seorang pemimpin. Next, to have a good work ethic. Once again, to have a good work ethic. Ini artinya Anda bisa bekerja keras, ya. Work ethic itu artinya
etos kerja dalam bahasa Indonesia. To work hard, follow the rules and respect your duties of the job. Artinya bahwa jika Anda memiliki work ethic, itu artinya Anda memiliki etos kerja. Anda bisa bekerja dengan keras dan mengikuti aturan, dan juga Anda menghargai pekerjaan Anda, ya. Jadi Anda orangnya selalu memiliki antusiasme, ya, memiliki antusias untuk selalu bekerja dengan keras. Alright, dan itu adalah beberapa, ya. Ada banyak sekali kualitas yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa cari di Google tentang kualitas yang bisa menginspirasi Anda untuk bisa melihat ke dalam diri Anda. Atau suatu saat aku akan buatkan video khusus tentang itu. Next, why do you think we should hire you? Once again, why do you think we should hire you? Ini adalah pertanyaan lain dari pertanyaan kedua ini, yaitu what are your strengths? Alright, ini adalah pertanyaan lainnya. Jadi ada orang yang bisa bertanya what are your strengths, ada juga yang bisa bertanya why do you think we should hire you. Jawabannya sama, atau bisa seperti yang kedua C ini, yaitu why do you think you're the best person for this job. Once again, why do you think you're the best person for this job? Ini juga pertanyaannya sama, memiliki jawaban yang sama. Atau berikut, what can you offer us? Once again, what can you offer us? Ini artinya bahwa apa yang bisa Anda kasih ke kami, apa yang bisa Anda berikan ke kami, gitu ya. Sedangkan yang ini tadi artinya mengapa Anda pikir bahwa, ribut ya. Mengapa Anda pikir bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk pekerjaan yang ini? Ini juga pertanyaannya mirip dan jawabannya sama. Next, Anda juga bisa ditanyakan dengan what makes you a good fit for our company. Once again, what makes you a good fit for our company. Artinya bahwa apa yang membuat Anda cocok dengan perusahaan kami, gitu ya. Jadi jawabannya juga sama. Jadi aku nggak perlu bertele-tele di situ, ya. Berikut, what are your weaknesses? Once again, what are your weaknesses? Artinya bahwa apa saja yang menjadi kelemahan Anda. Tentunya ketika dia bertanya kelemahan Anda, dia bukan mencari-cari kelemahan Anda, ya, tetapi dia ingin tahu apakah kamu itu sadar dengan diri Anda atau tidak, Pak. Karena ada orang yang mengatakan bahwa mereka itu sangat sempurna, tidak ada satu kelemahan pun. Itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan di sini aku tulis bahwa everyone has weaknesses. But what they are checking for here is how you try to fix your weaknesses, and they also want to know how self-aware you are. Jadi setiap orang punya kelemahannya. Tidak ada satu orang di dunia ini yang sempurna. Tetapi ketika mereka bertanya what are your weaknesses, mereka hanya mau mengecek jika Anda berusaha untuk memperbaiki kelemahan Anda, atau mereka juga ingin tahu kira-kira Anda sadar tidak dengan kelemahan Anda, atau Anda tahu tidak kelemahan Anda itu apa, gitu ya. Mereka hanya mau ngecek saja. Another trick here is to turn those weaker qualities into positive qualities. Ini artinya bahwa ini adalah salah satu trik, ya, yaitu mengubah sesuatu yang lemah atau kelemahan Anda menjadi sesuatu yang positif. Contohnya di sini. For example, your weakness is that you spend too much time on projects which makes you work slower. Artinya bahwa itu salah satu kelemahan Anda, yaitu Anda istilahnya menghabiskan banyak waktu untuk beberapa project atau mungkin satu project aja. Kalau ini dalam bentuk singular, yang membuat Anda bekerja dengan lebih lambat. Jadi itu adalah salah satu kelemahan Anda. Anda terlalu menghabiskan banyak waktu untuk satu atau dua project aja, sehingga membuat pekerjaan Anda jadi lambat. Anda bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih positif dengan mengatakan turn that into a positive by saying, Anda bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang positif dengan mengatakan I sometimes am slower in completing my tasks compared to others because I really want to get things right. I will double and sometimes triple check documents and files to make sure everything is accurate. Artinya bahwa ini dia akan mengubah sesuatu yang lemah. Misalkan dia itu
terlalu menghabiskan banyak waktu untuk satu hal dan dia ubah menjadi sesuatu yang positif dengan memberi alasan bahwa dia ingin memastikan bahwa semuanya benar, semua yang dikerjakannya itu benar. Jadi dia akan cek 2 kali atau cek double atau bahkan cek sampai 3 kali dokumen-dokumen atau file-file tersebut sehingga semuanya menjadi akurat. Nah, ini adalah sesuatu yang bagus. Meskipun dia lambat, tetapi dia memastikan kalau pekerjaannya itu baik atau bagus dan akurat, ya. Itu adalah sesuatu yang positif. Trik yang lain, another great trick is to talk about a weakness like being disorganized and mention some methods that you're using to help overcome this. For example, nah ini salah satu trik yang lain, yaitu Anda berbicara tentang satu kelemahan Anda. Contohnya Anda tidak terorganisir, ya. Tetapi Anda bisa menggunakan salah satu metode untuk membantu Anda mengatasi kelemahan tersebut. Ini contohnya, for example, I have created a time management system which allows me to list all my duties and organize my deadlines so I have a clearer idea of what I need to do. Nah, ini saya harap kalian mengerti, ya, bahwa kelemahannya itu seperti yang tadi adalah tidak terorganisir, ya. Tetapi dia udah menciptakan sesuatu yang bisa membantu dia mengatasi hal itu, yaitu time management system. Artinya dia menciptakan sebuah sistem yang mana dia bisa menulis semua pekerjaannya dan juga mengorganisir semua deadlines-nya, ya. Sehingga dia memiliki ide yang lebih jelas untuk untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dia tidak akan lupa, dia tidak akan kelewatan deadlines yang udah ditentukannya. Itu adalah salah satu trik yang bisa Anda pakai. Next, why did you leave your last job? Once again, why did you leave your last job? Artinya bahwa kenapa Anda tinggalkan pekerjaan Anda yang lama atau pekerjaan sebelumnya? Did you leave because you're fired? Artinya bahwa apakah Anda pergi atau meninggalkan pekerjaan tersebut karena Anda dipecat? Fired itu artinya dipecat. Atau did you quit? Artinya apakah Anda keluar dari pekerjaan tersebut? Atau dengan kata lain Anda resign atau Anda kayak meminta untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut? Atau were you laid off? Apakah Anda lay off? Ini berasal dari kata dasar lay off, itu artinya made redundant, dalam arti bahwa no longer needed because the job is no longer available. Artinya bahwa kalau Anda dikatakan lay off, berarti Anda disuruh untuk tidak bekerja lagi karena pekerjaan tersebut telah selesai atau project tersebut telah selesai. Jadi Anda tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan. Jadi apakah Anda meninggalkan pekerjaan Anda karena entah Anda dipecat atau karena Anda mengundurkan diri atau karena memang Anda tidak dibutuhkan lagi? Itulah pertanyaan berikut yang akan ditanyakan. Nah, di sini aku katakan bahwa if you choose to leave your old job, avoid saying anything negative about your old workplace or boss, even if this is true. Instead, you can say the following. Nah, artinya bahwa jika Anda memilih untuk meninggalkan pekerjaan lama Anda harus menghindari mengatakan hal-hal yang negatif tentang pekerjaan lama Anda atau bos Anda, ya, meskipun hal itu benar. Mengapa? Karena jika Anda mengatakan sesuatu yang negatif, Anda akan dinilai secara negatif oleh orang yang menginterview Anda. Anda bisa dicurigai sebagai bahwa Anda menuduh-nuduh, ya. Atau Anda bisa dicurigai bahwa Anda selalu memiliki pemikiran yang negatif atau yang tentunya yang cenderung menjelek-jelekan orang lain. Jadi jangan sampai Anda mengatakan hal yang negatif terhadap pekerjaan lama Anda ataupun bos lama Anda ataupun komunitas lama Anda, karena itu bisa menjadi poin yang tidak bagus untuk Anda, ya. Meskipun itu benar, karena saat itu Anda sedang memposisikan pemikiran orang yang menginterview Anda ke sesuatu yang negatif. Jadi Anda bisa katakan hal lain, misalkan
Anda bisa katakan hal yang di bawah ini. Misalkan pertama, I'm looking for new challenges. Once again, I'm looking for new challenges. Artinya bahwa aku sedang mencari tantangan yang baru. Jadi jika Anda ditanya, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang lama? Anda bisa katakan, aku sedang mencari tantangan yang baru. I'm looking for new challenges. Next, Anda juga bisa katakan, I feel I wasn't able to show my talents. Alright? I feel I wasn't able to show my talents. Aku tadi bilang talents ya, sorry. Ini yang tepatnya adalah talents ya. Artinya bahwa aku pikir aku nggak mampu untuk tunjukkan talenta saya secara sepenuhnya di pekerjaan yang lama ya. Dan saya pikir jawaban pertama masih lebih bagus lah untuk dikatakan ketimbang yang kedua ini. Anda juga bisa mengatakan yang ketiga, yaitu I'm looking for a job that suits my qualifications. Once again, I'm looking for a job that suits my qualifications. Artinya bahwa aku sedang mencari pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasi saya. Karena banyak orang yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasinya. Mungkin karena memang dia butuh uang atau dia butuh untuk hidup. Makanya dia terima pekerjaan apa aja yang ada. Jadi sekarang dia mencari pekerjaan yang lebih cocok dengan kualifikasinya. Dan ini adalah sesuatu yang bagus juga. Jika sebelumnya Anda tidak bekerja sesuai dengan kualifikasi Anda, maka sekarang adalah waktu yang tepatnya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi Anda. Jadi Anda bisa mengatakan, I'm looking for a job that suits my qualifications. Alright? Next, Anda juga bisa mengatakan, I'm looking for a job where I can grow with the company. Artinya bahwa aku sedang mencari pekerjaan yang mana aku bisa tumbuh bersama perusahaan tersebut. Jadi dia tentunya mencari perusahaan yang baru saja tumbuh ya, bukan mencari perusahaan yang udah besar banget. Alright? Jadi dia bisa tumbuh dengan perusahaan tersebut. Jadi dia bisa membangun perusahaan tersebut. Bahkan ya ini juga bisa untuk perusahaan yang udah gede ya, yang mana selalu mengadakan training di dalam perusahaan tersebut. Itu juga boleh. Tetapi lebih ke perusahaan kecil yang baru saja tumbuh sehingga dia juga tumbuh dengan perusahaan tersebut. Alright? So I hope you understand how to answer this question. Menjawab pertanyaan yang keempat ini, yaitu why did you leave your last job? Mungkin ada follow up questions kayak gini. Did you leave because you were fired, or did you quit, or were you laid off? Next, Anda juga bisa ditanya yang kelima ini, yaitu tell us about your education. Once again, tell us about your education. Artinya ceritakan kita pendidikan Anda. Di sini aku tulis bahwa ini tentang pendidikan Anda mulai dari terutama hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Anda ya. Di sini aku tulis bahwa here they want to know everything you've studied related to the job. For example, your training and further education. Artinya bahwa di sini kenapa mereka meminta Anda menceritakan ini? Karena mereka ingin tahu lebih atau ingin tahu segalanya tentang apa saja yang telah Anda pelajari yang berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lamar ya. Contoh, pelatihan Anda atau pendidikan lanjutan Anda. Jangan menceritakan hal-hal seperti sejak di SD, di SMP, TK apalagi. Jangan menceritakan hal-hal tersebut. Itu kayak tidak relevan banget. Ceritakan saja hal-hal yang relevan dan yang berhubungan dengan pekerjaan yang Anda lamar ya. Jangan sampai Anda belajar di TK juga Anda cerita, SD juga Anda cerita, sampai orang yang interview Anda bosan. Alright? Dan Anda biasanya kebanyakan mereka langsung menceritakan tentang 3 to 4 year qualification from university or college. Jadi ini adalah degree ya. Jadi Anda bisa menceritakan your degree. Artinya bachelor Anda atau bahkan tentang master Anda atau doctoral Anda, silahkan diceritakan di sana. Atau Anda bisa cerita tentang diploma Anda. Alright, itu adalah a short term qualification. Diploma itu biasanya setahun aja ya, atau mungkin paling lama 2 tahun aja. Biasa 3-4 tahun itu biasanya udah degree. Itu artinya S1, S2 itu biasanya kayak gitu. Berikut, certificate. Anda mungkin punya certificate.
Dalam bahasa Indonesia sertifikat. Ini adalah tentunya kalian tahu itu sertifikat. Bisa melalui pelatihan-pelatihan Anda diberi sertifikat, atau Anda ikut kursus-kursus, itu adalah juga sertifikat. Jadi jika Anda punya certificate yang memiliki hubungan langsung dengan pekerjaan yang Anda lamar, Anda bisa ceritakan. Bahkan Anda harus bawa dokumen tersebut sehingga mereka kalau minta Anda bisa langsung kasih. Alright. Next, ini juga bisa pertanyaan berikut yang akan ditanyakan. Where do you see yourself 5 years from now? Ini artinya bahwa kayak Anda bisa visualisasikan 5 tahun dari sekarang ini lu mau jadi apa gitu. Kayak apakah Anda akan bertumbuh atau tidak. Jadi itu yang mereka ingin tahu. Jadi tentunya Anda bisa menjawab bahwa ini you can mention, ini artinya Anda bisa sebut bahwa by then I will have improved my skills. Nah ini tentunya tentang grammar ya. I will have ini future perfect simple ya. I will have improved my skills. Artinya aku akan udah meningkatkan skill-skill saya. Anda bahkan bisa sebutkan skill-skill yang lebih spesifik. Atau by then I will have created more of a name for myself in the industry. Alright, jadi Anda bisa menciptakan nama Anda menjadi lebih top dalam industri tersebut. Anda juga bisa katakan by then I will have become more independent in what I do and productive. Anda juga bisa katakan by then I will have enhanced my knowledge. Artinya meningkatkan. Enhanced itu artinya meningkatkan. Hujan. Ini dalam bentuk past karena memang ini adalah present. Bukan present tapi perfect ya. Kalau perfect tentunya dalam bentuk past. Atau berikut, achieve. Kalau misalkan disambungkan dengan kalimat ini tentunya by then I will have achieved a higher position. Alright. Nah, kalau tentang poin yang ini jangan terlalu cocky ya, jangan terlalu sombong. Cocky itu artinya sombong atau cocky atau arrogant. Jangan sampai Anda bilang, ya tahun depan aku harus sudah menggantikan posisi Anda seperti yang tadi aku udah katakan. Atau tahun depan aku harus sudah menjadi CEO-nya. Itu terlalu sombong ya. Anda pada akhirnya nggak akan diterima. Atau Anda bisa katakan, by then I will have become a team leader. Jadi aku udah menjadi pemimpin sebuah tim. Nah itu bagus. Karena itu menunjukkan bahwa Anda akan berkembang. Atau bahkan Anda bisa sambungkan dengan kalimat ini. By then I would have liked to improve my skills. Nah, Anda bisa sambungkan kalimat yang ini dengan poin-poin yang di bawah ini ya. Tetapi karena ini ada to-nya, maka ini harus dalam bentuk kata dasar satu atau simple present, bukan yang udah dimodifikasi menjadi past participle, bukan. Karena ini adalah to. Kalau to mengawali sebuah kata kerja, biasanya kata kerja itu tidak dimodifikasi apa-apa. Jadi dia tetap kata dasarnya ya. Jadi by then I would have liked to improve my skills, or by then I would have liked to create more of a name for myself in the industry, or by then I would have liked to become more independent in what I do and productive. Dan selanjutnya ya. Jadi silahkan pilih. Next, what kind of salary do you expect? Artinya salary ini tentunya tentang wage atau tentang gaji. Nah ini Anda harus rasional ya. Jangan sampai Anda meminta gaji terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah, atau bahkan Anda tidak tahu sama sekali. Jika Anda mengatakan Anda tidak tahu, mereka dengan sendirinya langsung tidak menerima Anda karena seolah-olah Anda tidak tahu industri tersebut atau Anda tidak tahu posisi yang akan Anda dapatkan. Mereka pastinya udah punya gaji di otak mereka atau di pikiran mereka. Hanya mereka ingin mengetes kalau Anda tahu tentang industri Anda, atau Anda tahu tentang posisi yang Anda sedang lamar, atau Anda tahu gaji rata-rata di posisi tersebut ya. Jadi mereka hanya mengetes Anda. Jadi Anda harus rasional dalam menetapkan gaji Anda. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Apalagi Anda katakan saya tidak tahu. Itu menunjukkan Anda tidak tidak peduli dengan posisi yang Anda inginkan. Alright?
And the last one, do you have any questions for me? Atau kalau misalkan pewawancaranya beberapa orang, do you have any questions for us? Jadi ini dia minta, apakah kamu ada pertanyaan untuk saya? Nah, jangan tanya hal-hal yang terlalu kecil atau terlalu kayak silly gitu, kayak bodoh, kelihatan bodoh gitu. Jadi jangan tanya kayak saya sebagai accounting itu, atau saya bekerja di departemen accounting itu saya harus buat apa. Jangan tanya hal-hal seperti itu. Itu kayak Anda tidak tahu pekerjaan yang harus Anda lakukan sebagai seorang accountant. Jangan. Tanyalah sesuatu yang masuk di akal, yang menurut mereka Anda adalah seorang expert, ya. Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti di bawah ini, yaitu do you have any examples of projects that I would be working on if I were to be offered a job? Jadi ini dengan sendirinya mereka tahu bahwa ini orang tertarik dengan posisi yang kita tawarkan. Ini artinya bahwa apakah kamu punya contoh-contoh project yang mana aku akan kerjakan jika aku memiliki atau aku ditawarkan pekerjaan yang ini, ya. Jadi jika aku ditawarkan sebuah pekerjaan. Jadi itu kayak menunjukkan bahwa ini orang punya rasa ingin tahu tinggi dan tertarik dengan pekerjaan yang kita tawarkan. Atau yang berikut, what is the typical day for this job? Alright, once again, ini artinya bahwa typical day artinya kayak setiap hari itu kira-kira kesibukannya kayak gimana. Ini boleh ditanyakan, nggak menjadi masalah. Karena pekerjaan yang dilakukan di perusahaan lama Anda akan sedikit berbeda dengan perusahaan baru Anda. Jadi Anda bisa tanya hal-hal seperti ini. Next, Anda juga bisa bertanya, does the company offer in-house training to staff? Nah, ini mau menunjukkan bahwa Anda mau tumbuh. Kalau misalkan Anda bertanya, kira-kira ada pelatihan nggak untuk para staff seperti kami di dalam perusahaan ini? Apakah ada? Ini mau menunjukkan bahwa Anda suka belajar dan mau maju atau mau tumbuh, ya. Atau Anda bisa bertanya hanya hal-hal simpel seperti what is the next step? Alright, what is the next step? Tentunya mereka akan itu ada guntur gitu ya, kilat. Nah, ini tentunya mereka akan menjawab bahwa yang perlu Anda lakukan berikut adalah ini, atau perlu yang Anda lakukan berikut adalah itu. Ada ribut tadi ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda tanya what is the next step, tentunya mereka akan memberitahu Anda langkah berikut yang harus Anda lakukan atau yang akan mereka lakukan. Alright, and that's it. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda dapatkan selama terjadi job interview, ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Dan aku juga punya banyak versi lain, kira-kira ada 100 lebih pertanyaan yang nanti aku mau bagikan dengan kalian dalam sebuah video yang lebih singkat lagi, supaya kalian punya pengetahuan lebih dalam menjawab pertanyaan atau interview dalam bahasa Inggris. And I hope you understand today's lesson. And once again, jika teman-teman menonton video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau grup WA Anda ataupun grup Facebook Anda, supaya banyak teman kita bisa belajar dari pelajaran hari ini. Alright guys, dan jangan lupa untuk selalu belajar bahasa Inggris. Nonton video-video kita di halaman Facebook kita, kursus bahasa Inggris RBA 100, ataupun di halaman YouTube kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Oke, sehingga kalian juga semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan mentoring dari tim tutor kita, Anda bisa hubungi salah satu nomor kami, yaitu 0813 1821 7362. Ya, ini Anda bisa hubungi. And that's it guys, I hope you understand today's lesson. Till next time, bye bye.